Perkenalkan, nama saya Efrainil Sinaga, NPM 234120131 dari kelas AKT 23A Program Studi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas materi pertama dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen. Dalam materi ini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai hakikat dari sistem pengendalian manajemen, unsur-unsur penting yang membentuknya, serta bagaimana sistem ini berperan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selain itu saya juga akan membahas ciri-ciri sistem pengendalian yang efektif, tahapan proses pengendalian, hingga pentingnya peran sistem ini dalam menjaga konsistensi dan efisiensi kerja di dalam organisasi. Sistem pengendalian manajemen pada dasarnya adalah jantung dari pelaksanaan strategi organisasi. Melalui sistem ini, manajer dapat mengendalikan arah perusahaan agar tetap fokus pada sasaran yang telah ditentukan. Pengendalian tidak sekedar memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, tetapi juga mengidentifikasi penyimpangan dan memberikan umpan balik agar tindakan korektif bisa segera diambil. Dalam organisasi yang kompleks, sistem pengendalian menjadi fondasi untuk menjaga konsistensi kinerja antar bagian dan mendorong tercapainya sinergi yang kuat di seluruh lini. Sistem pengendalian dalam praktiknya, setiap unsur pengendalian saling berkaitan. Proses pengendalian yang baik dimulai dari perencanaan yang matang, sebab tanpa rencana yang jelas, organisasi akan kehilangan arah. Pelaksanaan kemudian menjadi tahap di mana seluruh strategi diterjemahkan dalam kegiatan nyata. Namun, pengendalian tidak berhenti di situ. Hasil pelaksanaan harus dievaluasi untuk melihat efektivitasnya. Hasil evaluasi kemudian memberikan masukan bagi perbaikan di masa mendatang, sehingga organisasi dapat terus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dinamis dan juga kompetitif. Nah, efektivitas sistem pengendalian diukur dari seberapa baik sistem tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya. Sistem yang kaku akan sulit menyesuaikan diri dengan dinamika pasar dan juga perubahan strategi. Jadi, oleh karena itu, fleksibilitas menjadi kunci utama. Selain itu, indikator yang digunakan harus jelas dan bisa diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya seperti peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, atau kepuasan pelanggan. Ketika semua elemen organisasi memahami cara kerja sistem pengendalian, maka proses koordinasi akan lebih lancar dan keputusan manajerial lebih tepat sasaran. Proses ini menggambarkan bagaimana sistem pengendalian berjalan secara berkelanjutan. Setiap organisasi harus memiliki standar kerja yang terukur dan realistis. Selanjutnya, pengukuran hasil menjadi dasar untuk menilai efektivitas pelaksanaan strategi. Bila ditemukan perbedaan antara hasil aktual dan target, manajer harus menganalisis penyebabnya. Apakah karena faktor internal, eksternal, atau kelemahan dalam pelaksanaan. Selain itu juga, tindakan korektif dilakukan agar kesalahan yang sama tidak terulang, sekaligus meningkatkan kualitas proses kerja ke depan. Tanpa pengendalian yang baik, organisasi akan kesulitan mencapai kestabilan kinerja. Sistem pengendalian membantu menciptakan keselarasan antara visi perusahaan dengan tindakan nyata di lapangan. Selain itu, sistem ini juga memperkuat budaya akuntabilitas di setiap manajer dan karyawan, menyadari tanggung jawabnya terhadap hasil yang dicapai. Dengan demikian, SPM bukan hanya alat administratif, tetapi juga instrumen strategis yang menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Sistem pengendalian manajemen dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, respect control, yaitu menilai kinerja berdasarkan pencapaian target seperti laba, penjualan, atau produktivitas. Kemudian action control, memastikan bahwa setiap tindakan karyawan sesuai dengan prosedur dan kebijakan organisasi. Kemudian personal control dan cultural control, yang menekankan pentingnya nilai, norma, dan motivasi individu untuk mengarahkan perilaku tanpa pengawasan. Kombinasi keempat jenis ini membantu organisasi menjaga keseimbangan antara kebebasan berinovasi dan disiplin dalam mencapai tujuan.
Kualitas sistem pengendalian tidak hanya ditentukan oleh desainnya, tetapi juga oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi struktur organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan gaya kepemimpinan. Faktor eksternal mencakup kondisi pasar, regulasi, dan perkembangan teknologi. Misalnya, perusahaan dengan struktur hierarki panjang memerlukan sistem yang lebih formal, sedangkan startup lebih cocok dengan sistem fleksibel berbasis hasil. Penyesuaian sistem terhadap karakter organisasi menjadi kunci efektivitas pengendalian. Dalam penerapannya, sistem pengendalian sering menghadapi adalah resistensi terhadap perubahan, terutama bila sistem baru mengubah kebiasaan lama. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan keputusan yang salah. Selain itu, pengawasan yang terlalu ketat dapat menghambat kreativitas. Karena itu, sistem pengendalian harus seimbang, cukup kuat untuk menjaga arah organisasi, namun tetap memberi ruang untuk fleksibilitas dan inovasi. Perkembangan teknologi membawa transformasi besar dalam sistem pengendalian modern. Ini organisasi memanfaatkan enterprise resource planning, business intelligence, dan dashboard kinerja untuk memantau hasil secara real-time. Teknologi ini membantu manajer mengambil keputusan lebih cepat dan akurat. Otomatisasi pelaporan juga mengurangi kesalahan manusia serta meningkatkan efisiensi pengawasan. Integrasi teknologi menjadikan pengendalian manajemen lebih adaptif dan efektif di era digital. Dan budaya kerja organisasi. Ketika sistem dirancang secara adil dan transparan, karyawan akan merasa dihargai dan termotivasi. Sebaliknya, sistem yang tidak konsisten bisa menurunkan moral kerja. Karena itu, manajemen harus memastikan pengendalian mendukung nilai-nilai positif seperti integritas, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, dengan demikian, SPM menjadi alat yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga membangun budaya organisasi yang sehat dan juga produktif. Dan budaya kerja organisasi. Dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan elemen strategis yang menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam organisasi. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk mengawasi, tetapi juga memastikan setiap aktivitas sejalan dengan strategi dan nilai perusahaan. Efektivitasnya bergantung pada kemampuan organisasi menyesuaikan sistem dengan struktur, sumber daya manusia, dan perkembangan teknologi. Dengan sistem pengendalian yang adaptif dan berbasis budaya kerja positif, organisasi akan mampu berinovasi, menjaga efisiensi, serta mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih efektif.